Silakan Bu Darmi, sudah jalan, silakan dimulai. Mohon maaf Bu, belum bisa share Bu. Sudah dari tadi Bu, di enable Bu, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, Tiang 5D Darmi Astiti, NIM 2015 0027 3625. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 Universitas Ganesha yang dari kelompok 11, dari kelas 11 kelompok 2. Mohon kepada teman-teman untuk bisa mengkondisikan diri sebagai siswa kelas 5. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Bu. Putri, bagaimana, sudah sehat? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, astungkara kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Yang Bu. tidak hadir? Semua hadir, Bu. Oh ya, bagus. Anak-anak kelas 5 semua semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar dalam pembelajaran nanti kita mendapat berkah dan manfaat dari apa yang kita pelajari. Coba, siapa yang merasa paling ganteng di kelas ini? Pimpin doa coba. Oke, Bu. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Muhammad Rifki. Nah, agar tambah bersemangat lagi dalam pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, sehat itu penting, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Wajib dari Sabang sampai Merauke. Ayo nyanyi sama-sama ya. Berjalan pulau sampai menjadi itulah Indonesia. Padamu anak ini Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyi dengan semangat. Nah, Ibu ingin membacakan sebuah pantun. Tolong dicermati. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa membeli durian. Duhai muridku tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Nah, dari puisi ini termasuk apa anak-anak? Puisi atau apa ini? Yang dibaca ini? Antun. Oh, betul sekali, anak. Coba yang lain. Termasuk apa ini? Pantun, Bu. Pantun. Ya, benar sekali.
Nah, ini termasuk pantun. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah tentang pantun. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui mencermati pantun yang disajikan pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis pengertian pantun dengan mencermati ciri-cirinya secara mandiri dan cermat. Melalui membaca sebuah pantun dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membuat sebuah pantun secara mandiri dengan tema tertentu. Coba, ini ada pantun. Coba, anak baca pantunnya ini. Mana, Bu? Ini pantun yang baru. Nggak kelihatan, Nek, Bu. Nggak kelihatan. Belum terlihat, Ibu. Ya, Ibu baca saja ya. Rambutku lebat, rambutku sibuk, tidak dapat dipasang jepit. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Coba dicermati pantun ini. Dicermati ya secara seksama. Coba, terdiri dari berapa baris? 4 baris, Bu. 4. Sajaknya di mana? Sajaknya AB-AB, Bu. Ya, betul. Apa lagi? Apa lagi? Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, Bu. Nah, betul sekali Krisma Dewi. Udah pintar ya. Ada lagi ciri-ciri yang lain? Memiliki sampiran dan isi, Bu. Aduh, betul sekali. Terima kasih Krisma Dewi. Sama-sama, Ibu. Ya. Nah, dari pantun ini, sekarang Ibu tugaskan kepada kalian untuk membuat sebuah pantun. Pantunnya bebas ya. Ya, ini ada contoh pantun. Sekarang tugas anak-anak membuat satu pantun lagi. Ya, siapa yang sudah berhasil membuat sebuah pantun? Ayo diangkat tangannya. Ada yang sudah bisa membuat pantun? Ibu mohon maaf ya, kok tidak bisa share ini Ibu nih.
Sabar dulu nggih anak-anak. Laptopnya Ibu macet ini anak-anak. Ya, Ibu mohon maaf ya, laptopnya Ibu mengalami kendala. Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, ini ada sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur.
tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Coba, siapa yang tahu tentang pantun ini setelah anak-anak mencermati pantun ini? Coba, siapa yang tahu? Coba Rini, coba. Iya, Bu. Coba dicermati pantunnya. Ya, pantunnya berisi nasihat ibu agar kita menjaga tubuh agar sehat. Iya, betul. Apa lagi? Ada 4 baris. Iya, bagus. Coba yang lain, Pak Muhammad. Rifki, coba disebutkan. Coba, terdiri dari berapa baris? Terdiri dari 4 baris, Bu. Iya, baris pertama dan kedua disebut apa? Sampiran. Iya, baris ketiga dan keempat? Disebut isi, Bu. Iya, betul. Anak-anak sudah pada pinter. Nah, sekarang Ibu akan memberikan anak-anak tugas secara mandiri. Nah, sekarang tugas ini tentang pantun, anak-anak tulis di buku catatan anak-anak. Anak-anak bisa mendapat informasi tentang pantun lewat buku bacaan atau sumber lainnya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah, anak-anak? Sudah selesai? Bu Suci, sudah selesai? Iya, Bu. Iya. Kalau sudah anak-anak paham apa itu pantun, sekarang Ibu lanjutkan untuk tugas kelompok. Baik, Bu. Nah, Ibu terangkan dulu sedikit tentang pantun. Ini ada sebuah pantun. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Itu baris pertama dan kedua, itu merupakan sampiran. Kemudian, mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Itu baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, pantun merupakan bentuk puisi lama yang terikat oleh aturan-aturan. Pantun juga merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Kemudian ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ada 4. Yang pertama, bersaja AB-AB, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Kemudian yang keempat, baris 1 dan baris 2 disebut sampiran, sedangkan baris 3 dan keempat disebut dengan isi. Nah, ini tadi tugas mandirinya ya. Nah, ada pantun lagi. Sepi Jawa berwarna merah, berlari sendiri hingga jauh. Apa guna peredaran darah? Guna mengatur suhu tubuh. Coba anak-anak analisis apa ciri-ciri pantun ini. Tadi Ibu juga sudah terangkan tentang pantun. Sekarang anak-anak menganalisis sendiri ciri-ciri pantun ini. Coba, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba ayo. Saya.
Ya, ayo Bu Putri. Ciri-ciri pantun memiliki 4 baris. Ya, betul. Ayo, apa lagi? Sajaknya a. Ya, betul. Apa lagi? Baris pertama dan kedua namanya sampiran. Baris ketiga dan keempat namanya isi. Ya, bagus. Putri sudah mampu menganalisis sebuah pantun. Ibu harapkan anak-anak yang lain juga bisa menganalisis ciri-ciri sebuah pantun. Nah, sekarang anak-anak kembali ke kelompok anak-anak yang seperti kemarin. Ya, terdiri dari 3 kelompok. Sekarang kita bekerja kelompok. Ibu akan bagikan LKPD. Ayo Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai anak-anak? Coba Krisma, coba. Dari kelompok Krisma, coba ke depan presentasikan hasil kerjanya. Ya, Bu. Ayo dibacakan hasil presentasinya. Baik. Ciri-ciri pantun adalah pertama terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran, baris ketiga dan keempat itu namanya isi. Memiliki saja AB-AB. Itu Ibu. Ya, betul. Coba kelompok 2, mana kelompok 2? Presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Coba Ana. Iya, Ibu. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, ciri-ciri dari pantun adalah mempunyai 4 baris. Kemudian bersaja AB-AB. Kemudian baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. Baris ketiga dan 4 namanya isi, Ibu. Ya, betul sekali. Kelompok yang lain gimana? Sudah sama enggak pekerjaannya? Ya, sudah sama. Nah, sekarang anak-anak kumpulkan hasil LKPD anak-anak untuk Ibu periksa. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan kesimpulan apa yang anak-anak dapatkan pada pelajaran hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nanti Ibu kasih nilai plus. Coba Bu Rini. Ya, Bu. Hari ini kita belajar tentang pantun. Pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Rini sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, adakah anak-anak yang mengalami kesulitan atau belum paham tentang materi kali ini? Tidak, Bu. Sudah paham. Ya, sudah semua mengerti. Nah, Ibu akan tunjukkan nilai hasil kerja kelompok kalian. Untuk kelompok 1, peroleh nilai 100. Kelompok 2, 100. Kelompok 3, 80. Ayo kita tepuk tangan. Ya, Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak ya.
karena sudah bekerja dengan maksimal sehingga memperoleh skor yang tinggi. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan anak-anak tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah. Nanti PR-nya ada pada halaman 40. Tolong dicatat ya. Sudah anak-anak, sudah dicatat? Sudah, Bu. Ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, untuk mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Tadi siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, dipimpin kembali doanya, Muhammad Fikri. Duduk yang rapi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Terutama pas sekarang ini masa COVID. Anak-anak harus bisa menerapkan 5M. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Ya, pelajaran sekarang Ibu tutup. Selamat sore anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Sore, Bu. Sekian Ibu dosen, Ibu guru pamong, dan teman-teman Silver Teaching Tiang. Mohon masukannya. Baik, terima kasih Bu Darmi. Silahkan Ida Yukomang. Oke, terima kasih waktunya Ibu. Untuk Ibu Darmi, tadi yang Tiang amati itu dari pembukaan, dari pendahuluan sudah nyambung antara persepsinya sudah nyambung dengan inti pembelajaran. Kemudian tadi di tujuan pembelajaran harusnya siswa aja yang disuruh membaca Ibu sambil kita mengetahui keberhasilan siswa membaca. Terus yang di sini yang terlihat adalah Bu Darmi sudah bisa mengimprovisasi ketika salah menyebutkan pantun, menyebutkan puisi, bisa mengalihkan anak-anak ya. Sudah bagus itu. Kemudian tadi ada PowerPoint tidak terlihat sehingga pembelajaran tidak maksimal inti. Keseluruhan tahap pembelajaran tidak sesuai dengan RPP sehingga pembelajaran itu terkesan tidak maksimal Ibu Iya, Bu. Kalau ini siswa yang sebenarnya pasti bingung nanti siswanya apalagi daring. Ibu harus bisa mengelola kelas ketika ada kendala. Tadi seperti Pak Muhammad bisa dia mengalihkan siswanya. Ketika ada kendala. Kemudian tadi Tiang lihat di anak-anak disuruh mencari sumber bacaan lain atau sumber lainnya mengenai pengertian pantun. Apakah anak-anak sudah membawa itu sumber lainnya, Ibu? Sudah, Ibu. Sudah? Ya, buku apa mencari di buku siswa saja? Di buku siswa, di buku LKS. Oh, di buku siswa, di buku LKS, ya. Kemudian tadi kesimpulan juga sudah ada, tindak lanjut ada. Kurangnya Ibu cuma di ini volume dan intonasi suaranya ya. Maaf Bu, lagi rada. Suaranya apa namanya itu suaranya itu
stagnan, kaku. Nggih. Iya, Bu. Nggih. Mungkin itu aja dari Tiang. Tiang kembalikan ke Ibu Putri. Nggih. Baik, terima kasih Bu Ida Komang telah memberi masukan secara detail sesuai dengan komponen peer teaching ya. Selanjutnya, saya hanya fokus pada substansi ketika memulai pembelajaran gitu ya. Kenapa tidak pada saat menanyakan kabar, Ibu bacakan pantun apa kabar kalian itu. Jadi nyambung gitu loh. Nah, tadi di awal Ibu menyapa kalian terkait kabarnya. Nah, itu Ibu menggunakan apa ya gitu ya. Jadi nyambung. Kemudian sehat itu penting. Tiba-tiba lagu yang harus dinyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Gimana caranya nyambungin? Nah, anak-anak supaya tetap sehat, bisa menjelajah wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, begitu barangkali. Jadi ada bagian-bagian yang dilingkan sehingga nyambung dan terkesan tidak patah-patah apa yang disampaikan. Namun secara umum, Ibu sudah menguasai kelas gitu ya, mungkin karena pengalaman mengajar yang telah menurut saya mungkin sudah lama gitu ya, sehingga terlihat bagaimana kepiawaian Ibu dalam mengelola kelas, termasuk mengelola penghuninya, mulai dari memohon partisipasi bagi yang paling ganteng, ya tahu siapa yang paling ganteng ya, satu-satunya hanya Pak Muhammad gitu ya. Kemudian juga ketika tadi kembali dari sempat mengalami kendala teknis, ya kita mengakui memang karena kendala kita tidak bisa share dengan baik gitu ya. Jadi secara terbuka itu disampaikan. Ada kalanya kita betul-betul truthful gitu ya, berbicara jujur apa adanya, dan karena memang itulah yang terjadi. Di sisi lain memang kalau masih ada kita bisa menyambungkan apa yang kita sampaikan dengan apa yang akan dilaksanakan, itu akan sangat bagus sekali ya Bu Darmi ya. Ya, itu mungkin dari saya. Nah, masih ada 5 menit lagi, mungkin kita menyimak masukan dari rekan-rekan yang lain ya. Coba masukan dari Bu Suci ya, untuk Bu Darmi ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk penampilan peer teaching dari Bu Darmi tadi, sudah bagus ya. Seperti yang tadi dibilang, pengelolaannya sudah baik, karena Ibu sudah berpengalaman dalam mengajar. Tadi juga sempat ada kendala teknis, tapi bisa mengatasinya, bisa mengelola anak-anak untuk kembali lagi fokus ke dalam pembelajaran. Hanya mungkin tadi ada kendala tidak bisa menampilkan media saja ya Bu ya. Hanya mungkin dari saya. Terima kasih Bu Suci. Baik, terima kasih Bu Suci ya. Selanjutnya mungkin masukan dari sebentar. Yang tadi dibilang ganteng, paling ganteng siapa ya Pak Muhammad? Silakan Pak Muhammad. Ya, terima kasih Bu. Untuk presentasi atau teaching dari Bu Darmi Siti sudah bagus, walaupun ada kendala teknis tadi, tapi secara keseluruhan karena mungkin berpengalaman ya Bu ya, sudah berpengalaman, jadi sudah cukup baik atau sangat baik dalam menguasai kelas. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Lagi satu barangkali dari Bu Putu Lasminayanti. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pitching dari Ibu Darmi tadi sudah sangat bagus. Seperti dibilang sama Ibu Suci sama Pak Muhammad, walaupun sudah ada kendala, tapi Ibu Darmi bisa mengatasinya dengan sangat baik. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Lasminayanti. Baiklah, Ibu Bapak, demikian tadi penampilan peer teaching dari Ibu Darmi ya. Selanjutnya kita akan menyimak peer teaching dari Bu Ana ya. Silahkan menuju link yang telah disiapkan. Saya izin untuk stop recording ya. Dari Bu Darmi ada kata-kata penutup dulu, saya persilahkan. Terima kasih masukannya dari Ibu dosen, Ibu Guru Pamong, dan teman-teman. Untuk selanjutnya, saya bisa menyempurnakan peer teaching selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Darmi.